Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian, pengerja GW Permata dan Ujung Menteng, serta jemaat sekalian dan para pemirsa yang menyaksikan live pada saat ini. Malam ini seperti biasa kita akan adakan doa pengerja mingguan supaya kita para pengerja tetap kuat, tetap teguh di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda dunia ini. Walaupun kita tidak melakukan pelayanan di gereja pada hari Minggu, tetapi kita tetap harus berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan berdoa khusus mengenai perjamuan kudus yang akan kita lakukan dalam minggu besok. Biasa juga masih online Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita minta supaya Tuhan nyatakan kuasa kemuliaan-Nya bagi setiap kita para pengerja, tetapi juga dengan seluruh jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Untuk itu malam ini kita akan mulai doa pengerja kita. Saya minta rekan-rekan sekalian duduk di tempat yang nyaman. Tidak ada lagi yang ngobrol, tidak ada lagi yang jalan-jalan, tapi duduk seperti layaknya kita melakukan doa pengerja ataupun ibadah di gereja ataupun di rumah kita masing-masing. Kita akan mulai doa pengerja kita dengan menyanyikan bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Karena kita sadar memang dalam situasi seperti ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semuanya oleh karena anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan. Kita akan nyanyikan nyanyian bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Ulangi lagi, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatan, amin, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat yang menopangku, katakan ku pandang, kami pandang Engkau Tuhan, pertolongan kami datang daripada-Mu pada masa-masa yang sulit ini. Mari pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan umat-Mu, jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau pengharapan kami. Katakan ku pandang, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Mari katakan pegang tanganku Tuhan. Katakan pegang tanganku Tuhan. Arah
harapan. Ulangi lagi ku pandang, yes, amin. Pertolonganku datang darimu, haleluya. Jangan lepaskan, kaulah harapan. Katakan kaulah harapan, yeah. Katakan kaulah harapan. Dalam hidupku. Bapak Ibu sekalian, mari kita sadari dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhanlah harapan kita. Hanya Tuhanlah penolong kita. Hanya Tuhanlah penghibur kita. Hanya Tuhanlah sumber sukacita kita. Ketika Dia ada bersama-sama dengan kita, di rumah tangga kita masing-masing, kita percaya Tuhan berikan kekuatan dan kemenangan bagi setiap kita, sehingga sesulit apapun dunia ini, seberat apapun tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, saya mau sampaikan kepadamu bahwa Tuhan pasti akan berikan kemenangan bagi saudara. Tuhan pasti akan berikan mujizat bagi setiap kita, jalan keluar bagi setiap kita, sehingga kita semuanya akan mengalami kuasa, kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, angkat wajahmu kepada Tuhan. Katakan, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang daripadamu Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Katakan pegang, yeah, amin, yes. Ulangi lagi ku pandang. Mari pandang wajah Tuhan. Pandang wajah Tuhan, pertolonganmu datang dari sana, kekuatanmu datang dari sana, mujizatmu datang dari sana. Pandang kepadanya, Dia pasti akan memberikan kemenangan dan mujizat bagi saudara. Yes Lord, amin. Katakan kaulah harapan, yes. Katakan kaulah harapan, harapan dalam hidupku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari muliakan Dia. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat. Sida bada 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 baya dada basa dada baya dada base. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami besarkan nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Sida bada 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 baya dada bada 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 bada. Lawat kami Yesus, lawat kami Bapa, jamah kami Yesus, kuatkan kami Bapa. Syukur, kami bersyukur, syukur ya Tuhan. Lawat umat-Mu ini Tuhan, lawat hamba-hamba-Mu ini, jamah mereka, berikan kekuatan, penghiburan dan sukacita bagi setiap mereka. Jangan ada satupun di antara anak-anak-Mu yang kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan semangat. Biar Engkau terus semangati mereka Tuhan, sehingga kami semuanya dapat melewati masa-masa yang sukar ini. Bahkan kami dapat menguatkan umat-Mu, menguatkan jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu tetap semangat dalam mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Idadada baya siki dadada baya dabada barabada.
Mari kita rasakan hadirat Tuhan, rasakan lawatan Tuhan. Dia sedang jamah engkau, Dia sedang jamah engkau. Dia sedang angkat bebanmu, angkat persoalanmu, angkat masalahmu. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Jamah umatmu ini Tuhan, jamah hamba-hambamu ini Tuhan, jamah mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Urapi mereka Tuhan, urapi mereka sehingga melalui mereka umatmu juga akan dikuatkan, diteguhkan dalam Engkau. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami akan mulai ibadah doa pengerja ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Biar semuanya jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Puji Tuhan. Saya percaya ketika kita berdoa, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan hadir, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Bahkan Dia pasti akan berikan kemenangan dan mujizat bagi setiap kita. Kita akan nyanyikan nyanyian Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudusku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Buka hatimu kepada Roh Kudus, rekan-rekan. Buka hatimu kepada Roh Kudus. Dia akan melawat setiap kita, menjamah setiap kita. Makasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku diutus. Ulangi lagi, Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus, Roh Kudusku mengasihimu. Ku mengasihi. Kau lembut, kau manis. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus. Katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu. Katakan jamalah, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ulangi lagi, ku buka hati. Yes, ku buka hati. Katakan jamalah, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ulangi lagi, ku buka hati. Yes, ku buka hati menyembah-Mu. Jamalah, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamalah, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Makasih Bapa. Ini kerinduan kami yang kami katakan kepadamu. Kami rindu Roh Kudus-Mu hadir dalam hidup kami, menjamah kami, mengurapi kami, sehingga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu maka kami semuanya akan makin kuat, makin kokoh, sehingga kami akan mengalami kemenangan dan mujizat Tuhan. Malam ini kami akan dengarkan firman Tuhan. Karena itu
Tuhan urapi hati, telinga, dan pikiran kami. Hati kami menjadi hati seorang murid, telinga kami telinga seorang murid yang terbuka lebar-lebar kepada firman Tuhan. Agar dengan demikian setiap kami akan mengalami kuasa, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Sekarang Tuhan berfirmanlah, karena kami semuanya telah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, setelah kita merayakan hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka seperti saya sudah sampaikan kepada kita kemarin bahwa selama 40 hari Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya dengan satu tujuan, agar murid-muridnya pertama yakin bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, murid-muridnya dikuatkan dengan panggilan mereka, sehingga di antara mereka tidak ada yang melalaikan panggilannya, tidak ada yang meninggalkan panggilannya, sehingga mereka semuanya betul-betul menjalankan panggilan Tuhan kepada mereka masing-masing. Nah, setelah 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, menguatkan dan meneguhkan hati mereka serta menegaskan tugas dan panggilan mereka, maka Yesus akan berangkat ke surga. Nah, sebelum Yesus berangkat ke surga, Alkitab mengatakan lagi-lagi Yesus pun mempersiapkan murid-muridnya untuk sebuah era baru di mana dia akan mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya. Karena itu bulan Mei ini tema gereja kita adalah berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Itu adalah tema gereja kita, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kenapa tema ini penting, Bapak Ibu sekalian? Bagi saya tema ini sangat penting untuk kita pahami selama bulan Mei ini, apalagi dalam kondisi pandemi seperti yang kita alami sekarang ini, di mana belum ada orang yang tahu kapankah pandemi ini akan selesai. Dalam kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, maka kita sangat perlu bimbingan dan tuntunan serta pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengerti kapan pandemi ini akan selesai. Dia mengerti kemana arah dunia ini selanjutnya. Karena itu ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan sampai kepada kehendak dan rencana Tuhan. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebelum Yesus naik ke surga, dia menekankan betul kepada murid-muridnya agar mereka menantikan kehadiran Roh Kudus. Untuk itu saya ajak kita sekalian buka Alkitab dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Dalam Alkitab kita diberi judul di sana, Yesus terangkat ke surga. Saya akan bacakan bagi kita firman ini, Bapak Ibu sekalian bisa ikuti di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Lihat ayat 9 ini Bapak Ibu sekalian, di sana dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dari kalimat ini kita paham bahwa ini adalah detik
detik-detik terakhir dan momen-momen terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Karena dikatakan di sana sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu sekalian, ketika saya baca firman ini dan saya hayati dan saya pikirkan, maka saya berpikir bahwa pesan yang Yesus sampaikan dalam ayat 8 ini adalah sebuah pesan yang maha penting, sehingga harus diingatkan kembali pada detik-detik terakhir sebelum kenaikannya ke surga. Karena sebetulnya peristiwa datangnya Roh Kudus itu sudah disampaikan Yesus berkali-kali sebelumnya. Bahkan Yesus pun sudah pernah mengatakan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan kemana-mana. Tunggu di Yerusalem, kata Yesus. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat dan 5, di sana dikatakan demikian. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi sebetulnya ini sudah dikatakan berkali-kali sebelumnya. Kalau Bapak Ibu baca Injil Yohanes, berkali-kali dia menyampaikan tentang kehadiran Roh Kudus itu. Tapi pada momentum ini menjadi sebuah momentum yang sangat penting. Kenapa? Dia sampaikan betul-betul pada detik-detik terakhir sebelum dia terangkat ke surga. Dikatakan di sana setelah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Ini betul-betul detik-detik terakhir dan kata-kata terakhir yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Apa kata-kata itu? Kata-kata itu disebutkan ayat 8, dikatakan di sana begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi dia mengatakan bahwa murid-muridnya akan beroleh kuasa. Murid-muridnya akan beroleh kuasa. Kata kuasa ini, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya bisa diterjemahkan dalam berbagai-bagai kata. Bisa kuasa tadi, bisa kemampuan tadi, bisa keberanian tadi, bisa semangat tadi untuk melaksanakan misi yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Kenapa? Karena kehadiran Roh Kudus akan memberikan kemampuan dan kekuatan bagi setiap mereka. Itu sebabnya rekan-rekan pengerja sekalian, saya melihat bahwa sangat penting kita mengalami kehadiran Tuhan, mengalami kehadiran Roh Kudus pada hari-hari ini. Supaya apa? Supaya engkau beroleh kuasa. Supaya apa? Supaya engkau beroleh kemampuan. Supaya apa? Supaya engkau beroleh kekuatan. Supaya engkau beroleh semangat. Sehingga dalam kondisi yang amat sangat sulit seperti sekarang ini, engkau tidak menjadi tawar hati. Kenapa? Ada Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap kita. Ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Makanya hari-hari ini, ayo kita perdekat hubungan kita dengan Tuhan.
Ayo kita perbanyak doa, perbanyak baca Alkitab, perbanyak membangun keintiman dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita rasakan kehadirannya dalam hidup kita dan kita rasakan kuasanya dalam diri kita pribadi, dalam rumah tangga kita, dalam komunitas kita, dalam gereja kita, sehingga kita betul-betul akan mengalami kuasa Tuhan. Dalam bulan Mei ini, saya akan sampaikan kepada kita firman Tuhan yang berhubungan dengan tema ini. Bagaimana Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Bagaimana Roh Kudus akan memimpin engkau ke dalam seluruh kebenaran. Bagaimana Roh Kudus akan memberikan kemampuan dan karunia bagi setiap kita, sehingga melalui kehadirannya kau mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan pada hari-hari yang sukar ini. Itu sebabnya rekan-rekan tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah, tetap berdoa di rumah, tetap bangun komunikasi dengan kawan-kawan seiman, kawan-kawan pengerja. Sehingga kalau di antara saudara yang sudah mulai lemah, kita saling menguatkan. Karena pada masa-masa inilah menurut saya kita sangat memerlukan saling menguatkan. Kita kuatkan jemaat-jemaat yang lemah, yang tidak berdaya sekarang ini, yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan pendapatan. Kita berdoa supaya Tuhan tolong mereka. Bahkan kalau ada sesuatu pada kita, mari kita beri, sehingga mereka bisa mendapat penghiburan. Memang pemberian kita itu tidak seberapa, tidak mungkin bisa menutup biaya hidup mereka, kos hidup mereka. Tapi minimum mereka merasa bahwa ada orang yang menaruh perhatian kepada mereka pada masa yang sulit itu. Minimum itu. Ada rekan-rekan seiman yang menyapa mereka. Ada rekan-rekan seiman yang menaruh perhatian kepada mereka. Makanya apa yang ada pada saudara, ayo berbagi dengan mereka-mereka yang sangat memerlukan. Saya percaya apa yang kita tabur itu pasti akan Tuhan balas. Pasti akan Tuhan balas. Tidak ada taburanmu, tidak ada taburanku, tidak ada taburan kita yang akan sia-sia. Semuanya akan Tuhan balas. Apalagi sekarang ini kita beri betul-betul untuk jemaat-jemaat yang sangat memerlukan dan sangat membutuhkan. Kita bersyukur kita sudah, seperti sudah katakan kemarin, sudah lakukan 2 kali aksi sembako kepada jemaat-jemaat yang sangat membutuhkan. Walaupun seperti saya katakan tadi, itu tidak akan bisa menutupi biaya hidup mereka. Tapi minimum dengan apa yang kita berikan itu, mereka merasa ada orang yang memperhatikan mereka. Kita berdoa supaya kedua minggu depan kita akan lakukan lagi aksi sembako sekali lagi, Bapak Ibu sekalian. Sehingga betul-betul jemaat itu mendapatkan sentuhan kasih dari kita. Kalau saudara punya sesuatu, berilah kepada mereka. Berilah kepada mereka. Berikan sentuhan kasih kepada mereka. Supaya dengan demikian kita betul-betul menjadi berkat bagi mereka-mereka. Saya berdoa supaya seluruh pengerja kuat dalam Tuhan. Saya berdoa supaya seluruh pengerja tetap semangat. Tidak ada yang tawar hati, semua semangat. Kalau engkau merasa hilang semangat, minta Roh Kudus. Karena Yesus sudah berkata tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ketika Roh Kudus curahkan bagimu, ada kuasa, ada kemampuan, ada kekuatan, ada kemenangan. Sehingga kau menikmati anugerah kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Tetap kuat rekan-rekan sekalian, tetap semangat. Supaya kita betul-betul melewati pandemi yang besar ini. Dan bahkan sesudah selesai pandemi yang besar ini nanti, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, semangat yang baru, kemenangan yang baru.
Kita nggak tahu seperti apa nanti keadaan dunia, rekan-rekan sekalian. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan berikan kepada kita kekuatan dan kemampuan. Nanti sesudah kita akhiri live ini, saya minta saudara kembali berdoa syafaat di rumah masing-masing. Berdoa untuk keluargamu satu persatu. Sebutkan namanya satu persatu, bukan persoalannya satu persatu. Berdoa untuk jemaat-jemaat yang kau tahu keberadaan mereka. Ada yang sakit mungkin, ada yang lemah mungkin, ada yang patah semangat mungkin. Doakan mereka, sebut nama mereka satu persatu. Doakan gereja kita supaya gereja kita menjadi berkat di lingkungan sekitar. Doakan pimpinan-pimpinan gereja juga supaya pimpinan gereja juga tetap kuat dan teguh. Bahkan doakan pemimpin bangsa supaya pemimpin bangsa kita dapat menyelesaikan persoalan besar ini. Ini persoalan besar. Bangsa-bangsa besar saja goyah sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Amerika saja goyah, Italia goyah, dan berbagai bangsa besar lagi goyah. Maka kita perlu berdoa bagi presiden kita, para menteri kita, supaya mereka punya kesatuan hati. Para gubernur kita, bupati kita, wali kota kita, camat kita, RT RW lurah kita perlu doakan supaya dengan hikmat mereka bisa menyelesaikan persoalan ini sehingga kita melihat kemenangan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Sekali lagi, terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti live ini. Saya berdoa supaya sudah tetap kuat, tetap semangat. Karena kita tahu kekuatan kita dan semangat kita hanyalah kalau kita mendekat kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadirat-Mu. Minta Roh Kudus curahkan bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Ulangi lagi, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan katakan surahkanlah, surahkanlah. Yes Lord, mujizat terjadi di tempat ini. Surahkanlah, surahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Ulangi lagi, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang. Katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Ini keyakinan dan kepercayaan kami bahwa kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kebaikan-Mu, kami rasakan kemurahan-Mu, kami rasakan mujizat-Mu Engkau curahkan bagi setiap kami. Biarlah kami semua tetap kuat, tetap kokoh dan teguhlah Engkau, karena kami tahu ketika Roh Kudus-Mu dicurahkan bagi setiap kami semua akan mengalami kuasa, sehingga dengan kuasa itu kami dimampukan melewati hidup ini, dimampukan mengerjakan tugas-tugas kami, sehingga tugas-tugas kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita akan terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Terimalah kiranya anugerah berkat dalam nama Bapa, kasih yang sempurna dalam anak yang tunggal itu Yesus Kristus, serta tuntunan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus adalah memimpin, memelihara, dan memberkati engkau mulai malam ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali mengangkat kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Yang percaya kita berkata amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Saya berjumpa hari Minggu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan kepada kita, minggu kita akan perjamuan kudus. Karena itu rekan-rekan pekerja, silakan ambil roti dan anggur di gereja, distribusikan kepada jemaat-jemaat. Bahkan juga jemaat-jemaat yang bisa lewat gereja, silakan ambil roti dan anggurnya di gereja, supaya nanti hari Minggu kita perjamuan kudus rumah masing-masing dengan roti dan anggur yang telah tersedia. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian tempatnya jauh, tidak bisa ambil roti dan anggur ke pekerja ataupun ke gereja, saudara cukup siapkan potongan roti di rumah masing-masing dan sedikit sirup supaya kita bisa nanti perjamuan kudus bersama-sama, sehingga saudara akan mengalami kuasa, kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat malam, sampai jumpa hari Minggu. Shalom.